Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 9a. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Sobat Kairos yang berbahagia, satu pengalaman. Suatu kali saya dapat tugas pelayanan di sebuah sekolah. Saya sedang duduk sebentar di dekat perpus sambil menunggu untuk bertemu guru pagi itu. Lalu saya melihat ada seorang anak SD yang duduk sendirian, terdiam di dekat lapangan basket di jam istirahat. Gak selang beberapa lama, tiba-tiba dia dihampiri temannya. Datang dengan membawa sebuah lunchbox. Dan temannya ini membagikan rotinya kepada anak yang sendirian tadi. Lalu mereka berdua langsung tersenyum, ketawa sambil makan bareng di pagi itu. Setiap memori ini terlintas dalam benak saya yang membayangkan juga ikut senyum-senyum sendiri ketularan bahagia. Dan kita lihat yang menerima bersukacita, yang memberi bersukacita, saya yang melihatnya dan mengingatnya pun ikut bersukacita. Betapa besar dampak memberi dari kerelaan hati. Sobat Kairos yang terkasih, firman hari ini bicara tentang memberi persembahan pada Tuhan dari hati yang rela, hati yang tulus. Kita diinspirasi dari kisah bagaimana bangsa Israel sedang bahu-membahu membangun bait Allah. Saat Raja Daud sudah tua, sudah renta, di akhir masa kepemimpinannya, Daud berencana membangun bait Allah. Daud sebagai seorang raja, dia menunjukkan kesungguhan dan wibawanya. Gak cuma berkata-kata saja, Daud itu orangnya talk less, do more. Dia terlebih dahulu memberi teladan. Daud yang duluan nyumbang emas, perak, tembaga, besi, batu permata, semua dia berikan karena cintanya pada rumah Tuhan. Itu kita bisa lihat di 1 Tawarik 29 ayat 1-3. Lalu kemudian dia ajak bangsa itu untuk turut-turut beri persembahan. Alhasil, seperti ayat kita, bangsa itu bersukacita karena kerelaan masing-masing. Dengan ketulusan hati mereka memberi persembahan pada Tuhan. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan, firman hari ini pertama adalah panggilan bagi kita, agar kita mau memberi dengan sukacita, berangkat dari ketulusan hati. Memberi bukan karena paksaan, memberi bukan karena kewajiban. Memberi persembahan juga bukan agar mendapat pujian, validasi, atau imbalan. Memberi adalah cerminan iman dan cinta kasih kita yang murni, yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Di gereja HKBP memberi persembahan berangkat dari kesadaran bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan sumber kehidupan. Nasa nadilehomi, todi pamatang hosa gogo nang saluhut arta. Dan karena itu kita memberi persembahan dengan sukacita. Ketika kita memberi persembahan dengan sukacita, kita telah menyenangkan hati Tuhan. Seperti ayat Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan kita bisa kilas balik 3-4 dekade terakhir sampai hari ini. Gereja-gereja HKBP yang besar di perkotaan yang berkembang pesat dan maju semula lahir dari persekutuan orang-orang percaya yang mau memberi dengan ketulusan hati. Berikutnya, firman hari ini juga kedua mengajak kita untuk turut mendukung pelayanan di rumah Tuhan. Ayat ini memang bicara soal nyumbang buat bangun bait Allah secara fisik, bangun gereja istilah hari ini.
Namun memberi persembahan ke gereja nggak melulu soal donasi finansial. Setiap kali kita coba kasih waktu kita, kasih tenaga kita, sumbang usul atau pikiran, atau bahkan memberi talenta kita demi kemuliaan nama Tuhan, itu juga sudah menjadi wujud persembahan kita. Seperti Alkitab berkata dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemudian yang ketiga, firman hari ini juga menggambarkan betapa indahnya hidup bermurah hati. Hidup bermurah hati adalah kunci agar kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan bagi yang lain. Raja Daud memang nggak ikut menyaksikan bait Allah berdiri dan selesai terbangun, karena nanti Salomo yang melanjutkannya. Tetapi sebagai seorang pemimpin, Daud sudah berhasil menjadi tauladan. Dia memimpin bangsa sekaligus memimpin sebagai seorang pemimpin rohani yang baik. Daud sudah menunjukkan dirinya menjadi contoh dalam kemurahan hati. Dalam tindakannya itu bukan cuma menginspirasi banyak orang untuk bermurah hati, tapi Daud juga berhasil menjahit kebersamaan, kesatuan hati, dan rasa saling memiliki di antara orang-orang Israel. Betapa indahnya hidup bermurah hati. Sobat Kairos yang diberkati Tuhan, marilah kita meminta Tuhan membentuk karakter kita menjadi murah hati, yang mau memberi persembahan dengan ketulusan hati, yang mau senantiasa memberi dan jadi tangan-tangan yang menolong. Marilah kita hidup bersukacita dalam melayani Tuhan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.